Udah ini? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di Habib dan Cing. Wis. Oke. Gimana Bib, kabarnya Bib? Kabar baik, Cing. Apa kabar, Cing? Baik juga, Baik. sehat, alhamdulillah gitu. Di Condet ada lagi ini ya, ada apa namanya? Lomba desa apa gitu. Lomba desa apa? Iya, si Pak Jarwo minta ucapan dukung Condet sebagai desa tradisional, desa apa gitu. Oh, iya karena di sana kan apa Betawinya kuat. Kuat. Terus festival Betawi setiap tahun biasanya di Ada. sana. Terus makanan juga di sana. Iya. Betawi sama makanan Arab juga ada ya, banyak. Arab, makanya disebutnya Republik Arab Condet itu. Ya? Dan- RAC. Dan Republik ini Arab juga Condet. prokesnya juga sangat ketat. Semua orang pakai helm di Condet. Oh. Semua orang pakai masker. Dan Condet itu unik, Cing. Ah, Karena di ujung sana PGC dijaga secara spiritual oleh makam dan Masjid Al-Hawi. ya. Di ujung sana dijaga secara militer oleh Rindam. Rindam. Bener. Jadi gangguan militer ataupun spiritual nggak bisa masuk. Nggak bisa. Dan di tengah-tengahnya ada institusi pendidikan Global Islamic School. Iya, betul. Iya, lengkap lah sebenarnya. Lengkap. Tapi kenapa kayak keturunan Arab di Condet banyak sih, Bi? Kayaknya Apa sih kalau penyebabnya? Condet itu kayaknya baru deh, yang awalnya kan di Tanah Abang. Tanah Abang, Kuitang. Kuitang. Ah, Kayaknya ya karena di Tanah Abang udah mulai penuh. ya bukan penuh sih, kayaknya udah gak kuat bayar ini bayar itunya ke pinggir deh, ke Condet. Pinggir ya, iya. Karena Condet itu kan mungkin 20 tahun yang lalu masih agak kebun salah kan. Iya, secara geografis itu adalah pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta. Udah berbatasan sama Bogor. Iya, dan banyak aturannya kayak misalnya nggak boleh 3 lantai kan Condet. Oh, berarti Karena nggak? dekat Halim. Kalau nggak ntar nyangkut pesawat. Oh, aduh. Terus berisik sih kalau pesawat lewat kan. Iya. Tapi Habib dari Jakarta langsung di Condet. Enggak, Ciputat sebenarnya. Ciputat. Condet karena nikah sama orang Condet aja. Oh, nikahnya sama orang Condet. Kalau itunya tinggalnya 15 tahun Ciputat karena kuliah di UIN itu UIN. sampai S2. Oh, iya. Jadi tinggalnya iya. di sana. Ya, oke lah kalau begitu ya. Oke. Kita cukupi intermezzonya. Kita sore ini bakal ngebahas surat Al-Insyirah kalau gue nyebutnya. Al-Insyirah. Tapi kalau dilihat di sini di Muslim Pro ini Al-Ashr. Al-Ashr. Iya, Sama itu artinya. sama. Jadi itu sebutan kepada surat Al-Insyirah. Bahkan ada yang menyebutnya surat Al-Nasrah. Al-Nasrah ya. Jadi itu diantara 3 nama bagi surat Al-Insyirah tersebut. Ini itu surat Makkiyah. Ulama sepakat turunnya di kota Mekah. Mekah. Dan ini menurut sebagian besar ulama adalah surat ke-12 yang turun kepada Nabi Muhammad. Oke, tapi Jadi di dalam era-era awal. di Qur'annya, di kitabnya ini dia dimasukkan di urutan ke-94. Ya, udah terakhir kalau di Quran di juz 30. Itu susunan mushaf Utsmani. Berarti ya memang pendek-pendek ya, hanya 8 ayat dan ayatnya juga pendek-pendek. Udah 8 diulang lagi 1. Iya deh. Fa inna ma'al itu ya. Nah, ini adalah salah satu surat andalan gue kalau lagi galau, Bib. Karena tahu ada itu tuh ya, fa inna ma'al usri yusra itu pokoknya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Iya. Taunya itu aja tuh. Sehingga ngebaca itu terus kalau lagi sholat dan dalam keadaan galau. Memang ini ada punya khasiat-khasiat gak sih? Iya, menurut ulama salah satu khasiatnya adalah itu untuk menemani orang-orang yang galau. Jadi kalau Anda gak punya sandaran berupa ayah, ibu, atau pasangan, bersandarlah kepada Allah. Walaupun punya sandaran, ujung-ujungnya sandaran terbaik adalah Allah. Jadi kalau nggak ada dada atau pundak untuk disandarin, pergi ke dapur ada telur untuk didadar. bersujud kepada Allah. Jadi ini memang menurut ulama adalah untuk menenangkan. Karena kan inti dari surat ini adalah kelapangan dada. Iya. Asyahr itu artinya kelapangan. Iya.
ke lapangan. Yang dilapangkan adalah dadanya. Oh, Jadi orang yang dadanya sedang sempit ya. sedang marah, sedang suntuk, sedang galau, ya baca surat ini. Iya. Itu khasiatnya menurut para ulama adalah untuk menenangkan kita. Iya. Karena memang kalau kita lagi suntuk ataupun lagi emosi itu yang terasa sesek tuh emang di dada ya. Padahal yang ruwet tuh pikiran, tapi yang berasa sesek itu di dada ya. Iya, karena pikiran itu menurut para filosof seperti Syed Hussein Nasr itu bagian dari hati. Okay. Nah, yang dimaksud dada ini nanti kita akan jelaskan itu adalah hati, bukan dada dalam bentuk fisik. Itu mengacu kepada suratul Hajj. Di sana dijelaskan bahwa ketika kamu dibutakan mata kamu, maka mata yang dimaksud adalah mata hati. Mata hati yang letaknya di dada itu. Jadi sebenarnya dada itu yang dimaksud di sini adalah hati. Kolbun. Hati seorang manusia. Nah, hati itu menyangkut juga pikiran suntuk. Jadi hati bukan sebagai anatomi tubuh ya? Bukan liver gitu ya? Bukan. Hati kolbu berarti ya? Hati kolbu. Walaupun dari kolbu itu bisa dia akan bisa mempengaruhi bagian fisik maupun non fisik dari manusia, karena dia adalah inti dari manusia itu sendiri. Jadi kalau hatinya sudah suntuk, mentalnya bisa terpukul, bahkan fisiknya bisa sakit. Ya. Stres juga adanya di hati ya? Iya. Stres adanya di hati, galau adanya di hati. Memang jadi hati ini yang tempatnya segala sesuatu, termasuk dia. Iya. Betul. Oke, ini agak banyak ininya ayatnya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini kalau di sini artinya terjemahannya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Iya. Pada saat apa ini? Iya. Jadi menurut Ibnu Jarir, ayat ini, surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah di era-era awal dakwahnya Nabi Muhammad, ketika sulit banget. Ketika lagi sulit-sulitnya dakwah Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan ini merespon karena sempitnya dada Nabi Muhammad lantaran ditinggalkan beberapa orang-orang yang dicintainya. Tapi menurut ulama lain itu terlalu simpel bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah kehilangan manusia yang dicintainya biasa. Ya. Kita juga akan kehilangan manusia yang kita cintai atau sudah kehilangan manusia yang kita cintai. Jadi untuk sekelas Nabi itu bukan satu ujian yang hingga menyempitkan hati Nabi. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan ini adalah terkait dengan kondisi umat Islam pada saat itu, yang kemudian betul-betul terhimpit. Sekaligus juga kondisi dakwah umat Islam pada saat itu yang betul-betul dihabisi oleh kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Masuk sini tutup masuk situ tutup, sembunyi-sembunyi diselidiki. Wah, pokoknya udah habis lah Nabi Muhammad itu keadaannya ketika di Mekah. Nabi Muhammad itu kan berbagai ujian sudah dialami oleh Nabi. Dibilang tukang sihir. Kemudian dibilang junun, gila. Kemudian kita pernah bahas Nabi dibilang mandul di surat Al-Kautsar, kemudian ditegur oleh Allah, dibilang mandul. Kemudian pernah dilempar kotoran unta, pernah masjidnya dikencingi oleh orang Badui, kemudian pernah dilempar batu hingga luka. Jadi ujian-ujian itu yang kemudian menimpa kepada Nabi, bukan karena nabinya, tapi karena itu ujian kepada dakwah Nabi Muhammad. Dan itu berarti orang kemudian masih belum membuka diri kepada Islam. Nah, itu yang menyebabkan Nabi kemudian bisa jadi akan sedih. Padahal waktu yang kita sempat membahas pada saat awal-awal dijuluki Al-Aminnya itu, padahal dia belum menyebarkan Islam ya, tapi lingkungan situ sudah mulai percaya sebenarnya sama sosok Nabi Muhammad ya, sebelum berdakwah tentang Islam. Sebelum berdakwah dengan Islam. Beda perkara ketika berdakwah dengan Islam. Bukan karena Islam ini agama baru, kemudian mereka sangat cinta kepada berhala mereka dan marah karena ada agama baru. Enggak. Mereka itu sama berhala biasa aja. Mereka itu marah karena Nabi Muhammad ini membawa revolusi sosial berbasis nilai-nilai Islam.
orang Quraisy dan orang suku lain sama katanya. Nah, ngamuk nih orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa kayak abu-abu yang lain. Soalnya belum nemu lucunya. Iya. Kalau Abu Gosok terlalu biasa. Iya, Abu Gosok terlalu biasa. Nah, kemudian jadi orang kulit hitam yang jelas-jelas biasanya diperbudak diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad. Bilal contohnya. Iya. Kemudian perempuan yang biasanya dikubur hidup-hidup, yang biasanya direndahkan, dijadikan budak seksual aja diangkat derajatnya oleh Nabi. Ini yang membuat kemudian kebanggaan orang Arab yang sifatnya diskriminatif itu digoyah oleh Nabi Muhammad melalui Islam. Nah, itu yang bikin mereka marah kemudian sama. Jadi bukan perkara akidah sebenarnya ya. Kalau bukan akidah, hanya perkara akidah ya. Tidak utamanya soal akidah. Mereka biasa saja kalau sama Tuhan-Tuhan mereka. Iya, dia mendobrak kebiasaan atau budaya-budaya yang udah yang udah bertahun-tahun. Iya. Contohnya ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah, itu kan banyak Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Tapi ujung-ujungnya yang disuruh untuk menegur Abraha dan pasukannya adalah Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Ya. Jadi mereka nggak begitu serius lah dalam bertuhan di masa itu, biasa saja dengan Tuhan itu. Makanya mereka oke-oke aja berhala, banyak berhalanya, mereka nggak pikirin. Padahal jauh sebelum itu Nabi Ibrahim kan sudah menegur bahwa berhala itu nggak masuk akal untuk dituhankan. Tapi mereka nggak begitu peduli. Yang membahayakan dari Nabi Muhammad bagi mereka adalah karena akan merevolusi dunia menjadi damai, tentram, egaliter, adil dan lain sebagainya. Makanya juga orang-orang kafir sampai zaman sekarang itu kalau kita cuma mau ibadah ritual, ya mungkin orang kafir akan belikan sajadahnya. Kalau umat Islam itu hanya ingin sholat di masjid, bakal dibangunin tuh sama Israel masjidnya. Yang nggak disukai oleh mereka adalah umat Islam bukan karena ibadahnya utamanya, karena Islam ini kalau bangkit akan menegakkan keadilan sehingga negara-negara yang berdiri di atas kekuatan yang tidak adil itu nggak terima, nggak suka. Makanya kalau ada umat Islam cuman sholat aja ya silahkan, monggo kata. Bukan masalah ritual Islam jadinya. Iya, bukan utamanya. Kalau cuma mau sholat masih silahkan aja. Makanya Islam harus punya visi sosial, punya visi untuk menjamin agar kehidupan itu menjadi aman, damai, adil. Itu harus menjadi visi umat Islam. Makanya di lagunya Bimbo yang kita sering nyanyikan di Ciling-Ciling Show, sajadah panjang. Jadi sajadah itu bukan hanya saat sholat doang. Ketika kita bekerja, ketika kita pergi ke gedung DPR, para anggota dewan, itu adalah ibadah. Presiden di istana itu sajadah semua. Jadi meningkatkan martabat orang, mensejahterakan orang, menegakkan hukum secara adil itu ibadah. Ibadah. Bahkan sajadahnya terhampar sampai ke ujung kuburan. Artinya sampai kita mati sampai kita harus beribadah. Kita harus terus ibadah. Iya. Walaupun kalau di kuburan nggak ada sajadah, adanya daun doang biasanya kalau ini buat nyumpelin lubang-lubang di antara kayu tuh. Iya, benar. Ya. Jadi memang itu dia setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah istilahnya sekarang tuh sosialisasi nilai-nilai Islam untuk masyarakat Mekah saat itu, baru himpitan mulai berdatangan. Baru kemudian Allah motivasi Nabi Muhammad. Allah yakinkan Nabi Muhammad, bukankah wahai Nabi Muhammad, Allah telah melapangkan hatimu. Jadi Nabi Muhammad di sini disebut sebagai orang yang lapang hatinya, yang sangat lapang, yang lebih luas dari samudra. Sekarang ini menjadi sangat relevan karena orang mudah tersinggung. Nah, hatinya sempit. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita agar lapangkan hatimu. Jadi jangan sedikit-sedikit tersinggung. Meskipun banyak pun jangan tersinggung. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak pernah tersinggung. Beliau selalu memaafkan dan selalu menjadikan kesalahan orang lain sebagai titik justru untuk menasehati orang itu. Bukan untuk membuli atau menghabisi orang itu, enggak. Nah, itu butuh keluasan hati yang disimbolkan sebagai keluasan dada.
Kelapangan dada itu ya. Kelapangan dada, dan lapangnya dada itu yang akan menyebabkan cahaya Allah menjadi mudah kemudian untuk masuk, karena lapang dadanya. Semakin lapang, semakin cahaya itu mudah masuk. Bahkan kalau bisa dada itu bukan hanya jadi wadah bagi masuknya cahaya-cahaya Allah seiring dengan cacian orang lain, karena bersama cacian itu kan ada pahala ya. Jadi bukan hanya jadi wadah tapi jadi sumber. Karena itu dada itu harus diasah untuk menjadi sumber bagi segala kebaikan. Jadi pikiran kemana-mana diluruskan oleh hati. Tangan, kaki mau kemana diluruskan oleh hati. Nah itulah yang kemudian dalam tasawuf disebut sebagai tazkiyatun nafas, pembersihan hati. Caranya dua kata Imam Ghazali. Pertama, buang, seperti orang menggali sumur lah, buang tanahnya, kotoran-kotorannya, cacingnya semua. Yang kedua, hiasi sumur itu kan pasti dikasih semen dan lain sebagainya. Jadi itu kuncinya, bersihkan hati dari segala keburukan dan hiasi hati dengan kebaikan. Takhalli dan tahalli istilahnya. Nah kalau kembali ke ayat pertama ini, artinya pada saat itu memang lagi tekanannya segitu besar sama Nabi Muhammad, sehingga turun ayat ini untuk menghiburnya. Menghibur Nabi Muhammad. Sebagian ulama bilang katanya ayat ini untuk menjadikan Nabi Muhammad bisa menerima ayat Allah yang sangat berat kan. Di ayat yang lain digambarkan ayat-ayat Allah itu sangat berat. Kalau diturunkan ke gunung, gunung pecah. Tapi ulama menganggap itu kurang tepat. Sebagian besar ulama. Karena Nabi Muhammad itu memang disetting sebagai orang yang sudah kuat menerima wahyu itu. Jadi lebih kepada Nabi Muhammad ini kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat ingin kita semua ini selamat. Nah itu yang bikin Nabi Muhammad itu sering sedih gitu. Saya ini mau ngasih jalan ke surga ke kamu, kenapa kamu menolak gitu. Dan kurang apa sih caranya juga sudah santun dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ditolak. Itu yang kemudian butuh keluasan dada untuk menerima. Kalau bayangin Jing, kita mau ngasih emas ke orang, saya mau ngasih emas ke Cing Abdel, terus Cing Abdel nolak dan ngelempar emas itu ke saya. Itu kan untuk tetap sabar butuh keluasan dada kan. Lu mau udah dikasih enak malah lu gak baik. Kalau kita kan udah tas. Tapi ini enggak Nabi Muhammad. Nah itulah yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dadanya memang luas, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita agar meluaskan dada dalam berdakwah. Dalam berdakwah ini ya menyebar kebaikan. Itu dikasih, karena itu perhiasan utama para nabi itu adalah sabar. Karena itu al-haq dan as-sabr wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr itu selalu digandeng. Kebenaran tanpa kesabaran itu hanya kesombongan belaka. Orang hanya sombong aja menyebarkan kebenaran sekali dua kali, setelah itu lu gak mau, ya udah berarti orang sombong, bukan orang dakwah tuh, bukan dai ilallah. Jadi butuh kesabaran. Karena itu Nabi Nuh bayangin 950 tahun. 950 tahun ngedakwah. Pengikutnya 80-an kurang lebih. Pengikutnya Nabi Nuh itu. Itu kan kalau kita ibaratkan di era medsos, Nabi Nuh itu gak centang biru aja. Cuma 80 followernya. Followernya 80 doang. Malah anaknya nggak unfollow. Iya, anaknya unfollow. Makanya endorse gak kira tertarik. Nggak, benar. Tapi beliau tetap sabar 950 tahun. Itu kan simbol keluasan dada. Nabi Ibrahim diminta anaknya oleh Allah untuk disembelih setelah nunggu puluhan tahun. Jadi kesabaran itu inti dari kenabian. Jadi kalau kita mau cosplay jadi nabi ya jadi orang sabar. Sabar dulu aja. Karena itu banyak tuh cerita-cerita keistimewaan orang sabar. Orang jadi wali karena sabar sama istrinya yang suka ngomel-ngomel. Ada itu. Jadi banyak ya orang. Kita perlu sabar aja mah, ini bisa jadi wali murid tapi. Iya. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang memang menjadi kelebihan para nabi ya. Kelebihan para nabi. Karena itu di beberapa ayat dikatakan oleh Allah orang yang bersabar dalam melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan berlipat ganda pahalanya. Bahkan ada innallaha ma'as sabirin. Kita akan bersama Allah kalau kita sabar ya.
Iya. Baru tahu ke situ. Itu Munasabah. Iya. Keterkaitan satu ayat yang lain. Ya. Bahkan ayat Al-Insyirah ini munasabahnya sebagian kecil ulama itu mengatakan bahwa ini terkait sangat erat secara makna dengan surat sebelumnya yaitu Ad-Duha. Bahkan secara surat ini dikatakan satu surat dengan Ad-Duha sebagian ulama, walaupun pendapat ini tidak populer. Iya. Wadduha. Iya, ini tentang ini juga ya. Apa nikmat. Iya. Tentang nikmat. Ini kan nikmat, bisa diluaskan dada. Iya. Iya, itu kenikmatan kan. Karena kalau kita tidak luas dada, pertama orang tidak akan berubah. Yang kedua kita tetap sakit hati. Udah sakit hati, orang nggak berubah lagi. Tapi kalau luas dadanya, orang ya menyakiti kita nggak sakit hati kok. Akhirnya dia juga mungkin bisa berubah. Iya. Tapi minimal kitanya nggak sakit hati. Dia nggak berubah ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak sakit hati. Kalau sakit hati justru dia menang. Kadang-kadang yang tidak ada hubungan sama kita aja bisa bikin kita sakit hati ya. Kadang-kadang lihat postingan orang yang senang-senang di saat kita lagi keadaan down. Itu membuat ada rasa iri, ada rasa dengki. Betul. Ngelihat postingan orang beramal aja, akhirnya yang ada di kita lemah ria. Pasti. Itu karena kitanya ya, dada kitanya ini yang sempit, nggak bisa menerima. Nggak bisa. Apalagi kalau dicaci nanti. Iya. Ini belum bicara ke sana ya, apalagi kalau kayak Nabi itu mau ngasih hadiah, dicaci, dihabisi, dilukai. Percobaan pembunuhan kepada Nabi itu kan sering. Iya. Tapi tetap aja Nabi orangnya slow gitu. Iya. Karena dadanya sudah lapang. Iya, kita lapangannya yang luas. Punya tanah lapang gitu. Oke, kita masuk ke ayat kedua. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Terjemahannya. Iya. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu artinya gunung. Arti dasarnya gunung. Wizrak, ya. Kemudian gunung itu kan simbol besar, berat, sehingga itu disimbolkan sebagai beban yang sangat besar. Ya. Atau wazir. Wazir itu artinya menteri. Karena jadi menteri itu susah. Dalam bahasa Arab wazir itu artinya menteri. Karena jadi menteri itu bebannya besar. Yang enak itu jadi presiden. Karena kalau presiden kan tinggal nyuruh-nyuruh doang, yang kerja kan menterinya. Betul, ya. Nah itu, kecuali menterinya gak kerja ya, berarti dia tidak mengerti makna kementerian itu. Menteri tapi kan itu tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Iya. Misinya menteri, yang kerja menteri nanti. Jadi disebutnya wazir. Kemudian dalam satu ayat disebutkan oleh Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu wazir itu juga dalam bahasa Arab artinya dosa. Karena dosa itu sesuatu yang sangat besar dan beban yang sangat tinggi. Karena itu salah satu dosa terbesar adalah menganggap enteng dosa. Itu menganggap enteng kemudian mengulang-ulang akhirnya jadi dosa besar. Jadi itu untuk menunjukkan besarnya beban di punggung Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau memang memegang beban yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bahkan jadi, dianalogikan dengan gunung. Karena pada saat itu ya gunung yang bisa dijadikan apa ya, bisa masuk akal gitu. Sedemikian besarnya bebannya itu gitu. Bebannya Nabi Muhammad karena saat itu kan pegunungan di sana. Jadi melihat ya gunung itu sebagai simbol kebesaran, berat, beban ya. Beban. Mungkin kalau itu ayat turunnya sekarang kayaknya pandemi. Bukan gunung contohnya. Iya. Jadi memang contohnya itu kontekstual saat itu ya. Karena itu turun di daerah pegunungan, ya digunakan bahasa-bahasa yang ada di sana saat itu gitu ya. Iya. Beban ini dilambangkan dengan gunung. Iya. Kalau turunnya di Jakarta kayaknya macet. Banjir. Benar gitu ya. Itu simbol tentang beratnya beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad. Dan bayangin, Nabi Muhammad tuh
turun ke muka bumi. Ya. Diutus oleh Allah. Terus disuruh bilang ke orang, kamu kalau pengen masuk surga, maka kamu bersyahadat untuk saya. Sampai lo gitu ya? Iya. Kalau ya saya disuruh, kamu kalau mau masuk surga puji Cing Abden. Oke Cing. Masih. Tapi puji saya. Kinjong banget loh. Iya. Kemudian kalau kamu pengen syafaat, sholawat saya. Iya. Dan keluarga saya dan sahabat saya. Bayangin Cing. Itu gimana cara meyakinkan orang? Makanya kalau nunjuk orang bahwa dia mulia, kita nih kadang dipuji oleh orang bahwa kita mulia, kita bilang enggak, padahal seneng dadanya. Tapi kan minimal kita merendah ketika dipuji. Ini Nabi Muhammad suruh memuji dirinya sendiri, suruh bersyahadat atas dirinya sendiri dan nyuruh orang untuk itu. Bayangin beban emosionalnya. Nyuruh orang untuk bersyahadat dan bersalawat kepada dirinya. Iya. Meyakinkan orang, ya itu susah banget sih, Bib. Iya kan dikira kinjong nih. Apalagi di zaman itu, orang itu serba iri, dengki, hasut, semua ingin membanggakan dirinya. Anak, saya. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad. Kemudian mengatakan, kalau kamu pengen masuk surga, syahadatlah kepada saya. Bersalawatlah kepada saya. Dan ada yang dan bisa gitu, Bib. Maksudnya sedemikian hebat caranya berarti. Iya, berarti kan Nabi Muhammad harus memantaskan diri untuk disolawatin dan disahadatin. Iya. Itu kan beban nih. Saya jadi Habib aja turunannya beban. Memantaskan orang diri. Lain nggak sholat biasa aja, saya jadi luar biasa. Iya. Wah, Habib nggak sholat. Seolah-olah kalau orang lain nggak dosa. Iya. Iya. Bayangin, jadi beliau harus memantaskan diri karenanya beliau al-amin dulu jauh sebelumnya. Makanya orang nggak begitu kaget ketika beliau jadi nabi karena memang dikenal sebagai orang yang luar biasa. Jadi memang udah didesain dari awal ya Nabi Muhammad ini, udah didesain sedemikian kompleks perjalanannya sampai begitu nanti diangkat menjadi rasul, data-data pendukung di belakangnya itu ada. Memang al-amin. Tidak pernah bohong, terus berdagangnya juga jujur. Berdagang jujur, kemudian bukan orang yang unggul secara akademis. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ummi itu buta huruf. Sehingga ketika bikin karya yang begitu agung, orang yakin bahwa itu dari Allah. Karena di zaman itu zaman syair, banyak penyair-penyair yang hebat. Jadi bisa aja Nabi Muhammad dituduh bikin-bikin aja itu syair. Tapi Nabi Muhammad kan tidak dikenal sebagai seorang yang unggul secara akademis. Iya. Justru itu menguatkan bahwa kalimat-kalimat yang keluar itu memang datangnya dari firman Allah. Firman Allah. Jadi ya intinya Nabi Muhammad bukan didesain ya. Memang Allah tahu bahwa orang ini unggul karena itu kemudian diangkat menjadi Rasul. Ya. Dan memang ya keunggulan yang luar biasa. Bayangin, Nabi Muhammad itu kan berarti 23 tahun doang setelah menjadi Rasul, melakukan revolusi. Ya. Dan kemudian bisa bikin satu peradaban Mekah dan Madinah. Iya. Yang abadi sampai sekarang, bahkan Madinah itu menjadi salah satu kota tersehat di dunia. Versi dari PBB waktu itu. Hanya dalam waktu 23 tahun. Itu kan berarti nggak nyampe 5 periode. Iya kan? Iya. Nggak nyampe 5 periode itu. Iya. Kurang 2 tahun. Udah bisa beresin semua masalah. Kita beresin banjir aja kadang nggak bisa, beresin macet aja nggak bisa, beresin satu masalah aja nggak bisa. Dan ini bukan cuma dari nol, dari minus, dari masyarakat yang jahiliyah. Iya. Masyarakat jahiliyah yang jangankan yang jahat, yang bodoh aja ngerepotin. Itu contohnya Badui yang tiba-tiba masuk masjid Nabi terus kencing. Itu kan karena kebodohannya, bukan karena kejahatannya. Makanya kata Nabi ya udah bersihin selesai. Nggak diapa-apain itu Badui. Sahabat marah, kata Nabi jangan marah. Jadi ada orang bodoh waktu itu, ada orang jahat. Ada orang yang mengunggulkan rasnya, ada orang yang mengunggulkan agamanya, orang Yahudi yang mau bunuh Nabi dari kecil. Jadi kompleks Nabi, maka beban beliau sangat besar. Ditambah beliau itu seorang yatim piatu, ditinggal juga oleh kakeknya, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijah.
Jadi ya beban itu besar sekali, makanya kata Allah, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Iya. Karena itu kemudian itu adalah motivasi khususnya kepada Nabi Muhammad, tapi secara umum kepada kita semua. Kalau Nabi Muhammad memang orangnya lapang dadanya. Betul. Untuk kita agar, makanya menurut para ulama, kalau kamu merasa berat dengan satu ujian yang Allah berikan kepada kamu, maka ingatlah Nabi Muhammad. Manusia termulia dengan ujian terbesar. Kamu manusia biasa-biasa aja dengan ujian yang biasa-biasa aja. Maka ingatlah Nabi Muhammad. Iya ya, Nabi Muhammad aja diuji begitu. Gua masa diuji begini udah ngeluh, malu kepada Nabi Muhammad. Iya. Dan malu kepada nabi-nabi lain. Masuk ke dalam ikan, masuk ke dalam api, dibakar, masuk dalam pohon-pohonnya digergaji. Iya. Jadi itu bayangan-bayangan yang bisa kita hadirkan ketika kita sedang susah. Bahwa tidak ada apa-apanya ketimbang ujian para nabi dan para rasul. Iya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran yang kita baca memang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi esensinya itu memang berlaku buat kita juga ya. Iya. Esensinya berlaku buat kita, kayak kelapangan dada. Sebenarnya buat kita, bukan buat Nabi, Cing. Iya, diwahyukan melalui Nabi. Sudah melalui Nabi, karena itu beliau disebutnya utusan kan. Iya. Jadi messenger yang menyampaikan wahyu. Iya, misalnya gini maksudnya, Bib. Ini kan redaksinya ini, bukankah kami telah melapangkan dada Muhammad? Iya. Yaitu ibarat kata kalau biliar ngeban doang, tas. Iya, gitu. Nabi Muhammad dijadikan empat untuk nyindir, memberikan pelajaran kepada orang-orang. Iya, artinya kalau kita memang memahami surat Al-Quran ini hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, nggak ada dampaknya ke kita, itu nggak benar juga ya. Itu yang fatal. Yang fatal malah. Fatal malah, karena itu ke kita. Ini sebenarnya untuk kita gitu untuk ya. Untuk kita. Karena itu begitu ketika hadisul Jibril. Hadis Jibril ini hadis yang paling populer. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu ketika Jibril datang, itu nanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nanyanya ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad jawab. Ya Nabi Muhammad udah tahu tentang itu, tapi itu sebenarnya mau ngasih tahu ke sahabat yang duduk di sekitarnya. Bahkan dalam beberapa hal, beberapa sahabat-sahabat muda Nabi yang dikenal unggul, misalnya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, kemudian Mu'ad bin Jabal, itu sengaja nanya sesuatu yang dia sudah tahu ke Nabi agar ngasih tahu ke sahabat-sahabat yang lain. Nah itu juga hikmahnya orang-orang Badui Arab, orang-orang Arab Badui yang keterbelakang, yang bodoh, itu keunggulannya itu mereka sering ngasih pertanyaan-pertanyaan yang sangat remeh-temeh, yang mungkin nggak kepikiran sama orang banyak atau malu orang banyak untuk nanyainnya, tapi itu penting sebagai pengetahuan. Misalnya pernah Arab Badui datang ke Nabi, kiamat kapan? Waduh, kemudian kata Nabi, jangan nanya kapan kiamat. Kalau kiamat datang, lo sudah siap apa enggak? Nah itu kadang kita butuh tuh orang-orang yang pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh kayak pemuda tersesat itu. Karena banyak hal yang nggak ditanyakan oleh orang lain dan ditanyakan oleh dia, sehingga kemudian keluar tuh wahyu ataupun sabda Nabi Muhammad yang sangat penting bagi kita sampai sekarang. Misalnya Nabi bilang yang menang bergulat bukan yang paling kuat. Terus sahabat ada yang nanya, terus yang paling kuat siapa? Nah itu kan penting pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau enggak, kita enggak sampai itu ilmu-ilmu itu kepada kita. Oke, kita masuk ke ayat ketiga, yaitu allazi angqadha rok, yang memberatkan punggungmu. Ini masih urutan dari 1, 2, 3 ya. Sudah dilapangkan dadanya, sudah diturunkan beban yang berat dan yang memberatkan punggung. Artinya punggung itu kan simbol ketika kita membawa beban sesuatu, memanggul sesuatu. Kalau sekarang kan udah ada bagasi. Jadi gak usah punggung lagi udah. Ada koper juga. Ada koper. Nah, dulu simbol kan pakai punggung. Maka itu lagi-lagi ayat ketiga ini untuk betul-betul menekankan bahwa beban itu betul-betul diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sangat besar, sehingga bukan di teng-teng, tapi sampai harus pakai punggungnya. Jadi kayak diserang di dua sisi gitu, dari depan dada kita sempit, dari sini dibebani muatan yang berat. Jadi kalau
di tengah muatan yang berat itu kita tidak besar hati, Ya. maka kita akan stres. Ya. Tapi kalau besar tapi dadanya luas, enteng. Ya. Sama kayak kita, Cing, kalau ngerjain sesuatu yang kita sukai, Ya. meskipun berat, itu Senang. nggak terasa berat di diri Iya. kita. Tapi walaupun kecil, tapi kita nggak seneng, itu kayak berat banget. Iya benar itu. Waktu, kalau lagi seneng, waktu kayak pendek banget, cepet banget. Berlaku. Ya. Tapi kalau lagi berat, waktu lama. Ya. Makanya saya pernah ke temen, dia udah nikah lama dan punya anak, padahal seumuran sama saya. Saya tanya, wah, gak kerasa ya anak lu udah gede aja. Iya, lu yang gak kerasa, gue yang kerasa. Yang ngasih susu, yang ngasih pempas, yang masak, yang ngasih makan, ngasih minum gitu. Iya. Jadi kadang dada yang luas itu akan mempengaruhi segala aspek dalam diri kita. Iya. Nah, ini beratnya benar-benar berat, dari depan, dari belakang. Ini sampai dijelaskan dalam 3 ayat. Ya. Nah, kemudian di ayat keempat, warafa'na laka zikrok. Nah ini. Dan kami tinggikan sebutanmu bagimu. Iya. Jadi Nabi Muhammad kan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keagungan yang begitu tinggi sehingga tadi kita sudah sempat singgung, syahadat itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian diberikan satu persembahan dari Allah, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah dan malaikatnya pun bersalawat. Iya. Bahkan Allah tidak pernah memanggil dengan namanya, tapi selalu ya ayyuhal nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai junjungan nabiku, wahai junjungan rasulku. Jadi posisi Nabi Muhammad sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini karena saking, ya kembali ke 1, 2, 3 ayat pertama ya. Sedemikian berat bebannya, tapi sedemikian besar juga keistimewaan yang sebenarnya didapat oleh Nabi Muhammad. Bahkan suara aja gak boleh lebih tinggi dari Nabi Muhammad atau sama dengan Nabi Muhammad. Sahabat kan pernah volumenya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kamu jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara secara bukan makna ya. Iya. Nadanya. Jadi ngegasnya gitu, jangan sampai ngegas. Nggak boleh ngegas apalagi. Iya. Lebih tinggi dari Nabi Muhammad itu nggak boleh. Itu adab kepada Nabi Muhammad. Dan Quran yang berbicara tentang itu. Nah itu juga bisa Nabi Muhammad ditinggikan sedemikian rupa oleh Allah, maka jangan kamu meninggikan sesuatu melebihi Nabi Muhammad. Baik itu suara atau kamu ngefans. Silahkan ngefans ke Queen, Beatles, Metallica. Dan lain sebagainya. Yeah. Tapi jangan melebihi ngefans kepada Nabi Muhammad, dan jangan ngefans kepada mereka di luar jalur Nabi Muhammad. Jadi ngefans ke artis Korea, ngefans ke pemain bola, silahkan. Ngefans ke ulama. Silahkan, tapi jangan melebihi kepada Nabi Muhammad. Harus lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Konsekuensinya, kalau tahu hari kelahirannya Cristiano Ronaldo, jangan sampai gak tahu hari kelahirannya Nabi Muhammad. Iya. Itu yang sering terjadi, Jing, sekarang. Kita kasih foto YouTuber, bocah-bocah tahu. Kasih selawat gitu, dia bingung tuh. Atau kasih foto ulama aja bingung, udah siapa nih? Iya. Jadi itu karena Nabi Muhammad ditinggikan oleh Allah. Iya. Tahu masa kecil artis ya, kita juga harus tahu masa kecil Nabi. Iya, tahu biografi tokoh, harus tahu biografi Nabi Muhammad, yaitu Maulid Nabi itu. Maulid Nabi itu banyak orang nggak paham. Itu kan sebenarnya cerita Nabi Muhammad doang, cuma pakai bahasa Arab. Makanya kalau ada orang, oh itu bid'ah, apaan ini baca sejarah Nabi Muhammad, cuman bareng-bareng dikencengin suaranya. Itu kan cerita dari Nabi Muhammad sebelum lahir, fenomena alamnya gimana, pas lahir diasuh oleh siapa, gedenya gimana. Iya. Cerita aja, cuman pakai bahasa Arab, pakai syair. ABAB, AABB gitu aja. Berima gitu ya. Berima. Nah, kayak gini, jadi tertarik gue nih, misalnya kita diminta untuk mengetahui atau mempelajari sejarah-sejarah nabi-nabi gitu. Tapi harus informasi yang datang buat anak-anak kita tuh itu lebih deras.
K-pop lebih deras, segala macamnya, mengemas informasi tentang Nabi itu boleh nggak sih dimodernin gitu? Boleh, Cing. Silahkan dengan berbagai pendekatan. Berbagai pendekatan silahkan dikemas. Jadi justru makanya aneh kan mengkritik tuh orang yang mengharamkan musik, Misalnya mengharamkan musik TikTok, ya misalnya itu ya. mengharamkan TikTok, mengharamkan game. Jangan diharamkan, justru gimana diislamkan itu. Jadi musik ya udah jadikan untuk cerita Nabi Muhammad. Itu ponaan saya yang kecil banget, Cing. Itu kenal nasabnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, yang saya juga gak hafal, itu karena dia nyanyi. Ya. Nyanyi itu ada nyanyiannya. Dan lihat di TikTok. Dia lihatnya di media sosial. Termasuk dari anak ini gue. kalau nggak salah dari cucunya Habib Syekh nyanyiin tuh. Jadi silsilahnya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Hadi. Iya. Sampai itu anak gue ngeliat tiba-tiba ngomong gini. Buy, Palestina kasihan ya. Ini anak umur 6 tahun. Tiba-tiba Palestina kasihannya, kenapa kasihan? Petanya dihapus sama Israel. Dah, si Delisa ngomong gitu, tiba-tiba emang kenapa? Ternyata dia dapatnya dari TikTok. Iya. Berarti memang ada hal-hal mutakhir yang bisa kita sisipkan, info-info yang penting supaya gampang masuk. Iya. Dan memang kan Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad gak satu narasi kan. Iya. Nabi Muhammad tuh beda bicara ke Salman Al-Farisi dan bicara kepada Bilal. Kalau Salman itu orang yang puas dengan hal-hal yang sifatnya masuk akal. Tapi kalau Bilal yang masuk ke hati. Maka Nabi Muhammad beda. Tuh ceritanya. Iya beda, gak sama. Kalau yang ke Bilal emosional, kalau yang ke Salman intelektual. Iya. Nah, seiring perkembangan zaman ya harus disesuaikan, dijejali dengan informasi-informasi yang berisi tuntunan tapi juga bernilai tontonan. Kelemahan tuntunan itu gak punya nilai tontonan. Kelemahan tontonan gak punya nilai tuntunan. Nah itu harus digandeng keduanya. Iya. Itu udah paling gampang. Dulu kita hafal nama Nabi juga kan karena nyanyian. Adam, Idris, Nuhur gitu. Jadi ya terus hafalan-hafalan kitab di pesantren itu dijadiin nyanyian. Kemudian huruf-huruf tajwid dijadiin nyanyian. Ya paling gampang sih dijadiin nyanyian. Sifat 20 juga nyanyian. Wujud kidam baku ya. Lilawadisi itu hafal karena ada nadanya. Tapi ada yang mengharamkan musik nada-nada itu. Karena memang mereka mendasarkan kepada minimal 2 hal. Pertama, surat Luqman ayat 6 dari Al-Quran. Karena diidentikan dengan perkataan yang sia-sia. Oke. Tapi kan nggak sia-sia ternyata musik. Bahwa ada yang musik yang sia-sia, iya. Ibadah juga yang sia-sia ada. Iya. Kemudian kepada hadis Nabi. Tapi dalam hadis itu diidentikan dengan kemaksiatan oleh Nabi. Maka kata para ulama yang lain, kalau nggak diidentikan dengan kemaksiatan, maka nggak apa-apa. Sekarang ibadah juga bisa jadi sumber kemaksiatan kalau jadi kesombongan, jadi keriaan dan lain sebagainya. Nah, maka pada akhirnya ya udah yang mengharamkan silahkan, yang nggak mengharamkan silahkan. Yang nggak boleh itu dan sering terjadi adalah yang mengharamkan menganggap dirinya paling benar dan kemudian menolak orang-orang yang menghalalkan, menganggap yang menghalalkan ini tidak ikut ulama, bahkan keluar dari Islam. Itu yang bahaya. Dalam hal-hal yang tidak disepakati atau ikhtilaf, perbedaan, maka jangan kamu memutlakkan pendapatmu. Tapi dalam hal-hal yang mutlak, ya ayo kita bersepakat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, kita sepakat. Tapi kalau memang ada perbedaan, jangan dihukumi seolah-olah yang berbeda itu salah. Iya. Kalau di zaman Nabi ada perbedaan gak sih? Banyak. Bukan cuma zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu pernah berbeda pendapat dan dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kebenaran ada pada Nabi Sulaiman, kesalahan ada pada Nabi Daud, tapi hikmah diberikan oleh Allah kepada kedua Nabi karena keduanya di tengah perbedaan tetap saling mencintai. Jadi biasa perbedaan itu. Misalnya gini, misalnya di zaman Nabi, kan yang sering kita lihat ya,
Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, sholat subuh. Pada saat Nabi ada, itu ada dua, itu juga. Ada dua praktek sholat subuh yang pakai kunut dan sholat subuh yang tidak pakai kunut. Kalau sholat itu begini, Cing. Shollu kama ra'aitumuni sholli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bukan shollu kama usolli, bukan sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Itulah kebaikan, rahmatnya Allah dan Nabi Muhammad. Sebagaimana kamu melihat. Nah, kemudian riwayat itu berbeda-beda. Ada yang bilang Nabi itu sholatnya begini, ada yang pernah ngelihat Nabi sholatnya begini. Nah, itu yang kemudian menjadikan madhab-madhab, perbedaan-perbedaan dalam ritual sholat. Nah, termasuk juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu dari Sayyidina Bilal. Tapi Nabi memperbolehkannya, bahkan Nabi memujinya karena katanya malaikat kemudian di langit bergembira atas bacaan itu. Doa iftitah disebutnya ya. Doa iftitah. Ternyata ada juga versi lain membaca. Versi lain, kalau Muhammadiyah versinya lain. Bukan seperti itu. Saya gak hafal karena bukan sama Muhammadiyah. Iya. Tapi kalau yang diajarin di sekolah-sekolah SD saat dulu gue kecil ya itu doa iftitah. Iya, karena Cing Abdel di SDNU. Kalau di SD Muhammadiyah ya enggak, Cing. SD negeri NU berarti ya? Iya, karena guru agamanya NU. Kalau guru agamanya Muhammadiyah ya enggak juga. Bukunya malah yang NU. Kurikulumnya kita kurikulum NU dari zaman dulu. Ini aja, Cing. Soal bersedekap gini. Cara bersendekap. Ada yang begini, ada yang miring, ada yang di tengah, bahkan ada yang melepas. Maliki. Iya. Jadi itu perbedaan. Yang penting kan nggak gini, Jeng. Iya. Itu masuk jam jadinya. Iya. Maksudnya selama ada sumbernya dari para ulama. Dan ulama itu orang yang agung. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dia nggak seenaknya mengeluarin pendapat. Dia itu berdasarkan perenungan yang panjang, proses ilmiah yang panjang. Bahkan satu hadis itu disolatin dulu sama para ahli hadis. Untuk memastikan itu benar apa salah, ujungnya itu pakai sholat nih. Jadi jangan diremehkan pendapat ulama, asal ada dasarnya, nggak apa-apa. Ya karena nggak sembarang menetapkan juga ya. Kalau sembarang itu prosesnya panjang. Bayangin nih hadis saja, Imam Bukhari itu ratusan ribu yang dihimpun, tapi yang dipilih hanya 2.600-an kurang lebih. Jadi itu prosesnya panjang. Jadi ketika ulama berpendapat itu gak main-main. Bukan kemudian tiba-tiba ngopi kemudian bukan menurut gua, itu hasil permenungan intelektual dan spiritual. Bukan hanya intelektual. Sekarang itu orang kalau berpendapat sering hanya intelektual aja, mengkaji buku-buku. Kalau ini spiritual, sholat dulu. Banyak kalau enggak mayoritas buku-buku para ulama terdahulu itu lahir dalam keadaan mereka sedang berwudu dan setelah sholat di malam hari. Kita mah kadang karena ngetik jadi lupa sholat. Kelamaan nanggungnya gitu ya. Sholat antar dulu nih, mumpung lagi enak nih. Iya. Jadi kalau makanya beda, Cing, antara baca buku ulama dan baca buku saya misalnya beda. Kalau baca buku ulama tuh difatehain dulu ulamanya. Kalau kita kan baca buku enggak. Iya. Baca buku ulama pakai adab. Karena itu buku enggak main-main. Ya, proses untuk menjadi sebuah bukunya itu juga. Iya. Sekarang proses kreatifnya aja deh, Cing. Di zaman itu cari bolpen susah. Betul. Bahkan konon Ibnu Sina itu salah satu filosof Islam. Jadi berhenti nulis kalau lilinnya udah habis. Jadi udah nunggu lilin habis baru berhenti. Kalau lilinnya terus ya terus. Iya. Dan karyanya banyak. Banyak dengan keterbatasannya. Kalau itu sih simple, Cing. Iya. Saya mikirin ibu saya aja. Ibu saya itu sehari menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Dari ngepel, kemudian nyuci baju, nyiapin makan. Semuanya selesai sampai malam. Tapi orang sekarang itu kadang sehari mentok 2 paling. Kalau sekarang ngepel sama nyapu, nyucinya besok. Itu soal keberkahan. Iya. Padahal waktu sama tetap. Waktunya sama. Iya. Cuman ya di dada itu yang berbeda. Iya. Karena sempit jadi mengerjakan sesuatunya juga agak kurang total. Kurang total. Iya.
Oke, kita sudah jauh banget masuk ke pembahasannya kemana-mana memang kalau ngobrol begini enak bener dah. Warfa'na laka zikrok udah ayat keempat. Yang kelima, nah ini favorit ini. Fa inna ma'al usri yusra. Iya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Iya, bersama artinya datang barengan dong kalau bersama kan? Iya, kalau bersama artinya dia datangnya bersamaan. Tapi di sana artinya apa, Jing? Di sana maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama ya di sana. Karena di beberapa terjemahan lain biasanya diterjemahkan juga sesudah kesulitan. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Yeah. Nah, sebenarnya mengatakan sesudah juga gak ada masalah. Karena di ayat yang lain Allah katakan bahwa sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Tapi di sini memang pakai kata ma'a, bersama. Sebagian ulama mengartikannya sesudah, meskipun pakainya kata ma'a. Tapi sebagian yang lain mengartikan bahwa dalam setiap kesulitan itu bersama di dalamnya itu ada celah kemudahan. Gak ada yang sulit semua. Saat kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Entah 10%, 5%, 15%, dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagian yang lain, mufasir, itu menyebutnya begini kira-kira. Bukan sesudah, atau bukan saat itu ada sedikit, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya bahwa ketika kita sedang diterpa kesulitan, itu sebenarnya kita sedang disiapkan untuk mendapatkan kemudahan yang jalannya harus dengan kesulitan. Saya kasih contoh begini. Kita dapat pandemi sekarang. Ini ada kenikmatan di dalamnya. Karena dengan pandemi ini kita belajar banyak hal. Karena dengan pandemi ini imun kita terupgrade. Sehingga karena pandemi ini, kemudian kita akan mendapatkan banyak pelajaran dan ketinggian imun. Yang menyebabkan besok-besok penyakit kalau masih kelas cetek-cetek nggak bisa menghabisi kita. Itu ada ya bersama kesulitannya sendiri. Tanpa kesulitan itu, kenikmatan itu tidak didapatkan. Jadi proses belajarnya ini juga adalah kenikmatan bagi orang yang menyadari bahwa ini adalah proses belajar. Jadi saya misalnya, Jing, ya, dulu ketika belajar itu suntuk. Karena teman-teman yang lain di pesantren pada kabur-kabur, makan mie, ngerokok, atau teman SMA pada nongkrong. Saya belajar. Dulu saya merasakan itu sebagai kesulitan. Padahal teman-teman yang dulu lompat-lompat pagar atau yang nongkrong-nongkrong, sekarang sulit hidupnya. Saya yang alhamdulillah agak mudah. Artinya gantian kan? Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat dari sekarang, masa itu kan sebenarnya itu keindahan bagi saya. Untung saya gak lompat-lompat, untung saya gak nongkrong-nongkrong. Nah, hanya saja karena pikiran kita dibatasi oleh waktu kita seolah-olah menganggap itu kesulitan. Kalau di zaman itu kita tahu ini akan membuahkan hasil yang bagus, maka kita akan menikmati proses itu dengan nikmat ya. Nah, itulah juga pandemi. Ini terasa kesulitan, padahal di dalamnya ada kemudahan. Kita merasa sulit hanya karena kita nggak tahu apa kan yang akan terjadi, disimpan oleh Allah di balik pandemi ini. Job cancel itu, pandemi itu mengajarkan nggak usah terlalu mengharapkan sesuatu yang masih direncanakan yang belum tentu jadi. Yang sedang berjalan aja di cancel. Di cancel. Iya, sedang berjalan aja di cancel. Sehingga kita tidak punya sesuatu yang mau dijalani. Jangan terlalu mengharap kejauhan. Yang udah dijalani aja bisa berhenti. Bukan bisa berhenti, tidak ditransfer. Nah, yang udah dijalani transfernya belum. Iya. Itu. Makanya kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah mengalami kesulitan dan kesedihan melebihi kalau aku berharap pada manusia. Iya, pandemi itu ya. Makanya orang Madura di rumah saya, setelah keluar uang dari mesin ATM, dia hitung lagi. Karena kata dia, Pak, ini mesin, kata saya. Wah, jangankan sama mesin, sama sampean yang buatan Allah aja saya gak percaya. Apalagi mesin buatan manusia.
Iya. Jadi jangan berharap kecuali kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Jangan berharap yang jauh-jauh, nikmati dulu yang dekat. Yang ada. Apapun kondisinya. Waktu itu Habib merasa tidak bisa berbaur dengan orang yang lompat-lompat, orang yang ngerokok. Dulu merasa itu sebuah kesulitan, tapi ternyata sekarang untung gue dulu kayak begitu. Iya. Kalau kayak mereka, ya nasib gue kayak mereka juga. Jadi soal bagaimana, karena itu orang yang cerdas adalah orang yang cakap mengambil hikmah dari segala sesuatu. Apa nih hikmahnya? Bahkan dari kesulitan ya. Bahkan dalam kesulitan. Ya. Justru yang repot nyari hikmahnya tuh dalam kesenangan. Orang kalau lagi senang sering nggak kekontrol. Iya. Makanya lupa Tuhan kalau lagi senang. Kalau dalam kesulitan justru gampang sebenarnya. Makanya para sufi itu senang kalau dikasih sakit, dikasih miskin, dikasih sulit. Karena lebih gampang dekat sama Allah. Dibanding dikasih senang, dikasih nikmat ya. Maka katanya ujian itu ada dua, musibah dan nikmat. Dua-duanya merupakan ujian. Iya, tergantung kitanya gitu ya. Oke, dan di ayat ke-6 diulang, cuma dihilangin fa-nya aja. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini apa maksudnya? Jadi itu pertama sebagai taukid. Ya. Sebagai penekanan. Ya. Kemudian yang kedua, itu kalau ada pengulangan dalam kitab tafsir tentang satu ayat dengan ayat yang lainnya setelahnya, kalau pengulangannya itu pakai al, maka berarti sesuatu itu sama saja. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usri, kesulitan itu pakai al, berarti sama saja. Karena diulang pakai al berarti sama. Tapi kalau diulang nggak pakai al, berarti beda. Nah, yang diulang pakai al itu adalah kesulitannya. Yang diulang nggak pakai al itu adalah kemudahannya. Berarti dari satu kesulitan ada dua kemudahan. Paling tidak itu menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Iya. Bahkan coba diperhatikan nih, itu al-usri itu ma'rifah artinya dalam bahasa Arab. Pakai alif lam. Artinya itu tunggal. Tapi yusrun itu nggak pakai al. Bisa jamak. Jadi dengan satu kesulitan akan dapat banyak kemudahan. Al-usri itu satu kesulitan. Satu, tunggal. Seperti kita menyebut Alkitab ya, satu kitab itu. Satu kitab. Jadi dia ma'rifah, bukan nakirah. Iya. Jadi bisa diartikan, ditafsirkan bahwa dalam satu kesulitan banyak kemudahan sebenarnya. Banyak kemudahan. Bersama itu akan muncul banyak kemudahan. Ini sebenarnya mengingatkan saya ke salah satu lagunya Iwan Fals. Yang judulnya? Nah, judulnya saya, kalau nggak salah judulnya Suhu. Dia dapat wejangan di kosan temannya yang itu diambil dari kebijakan-kebijakan Buddha. Kalau nggak salah. Mundur satu langkah, maju ke 8 penjuru. Jadi kadang kita mundur satu langkah untuk mendapatkan kemenangan ke 8 penjuru. Itu dari Buddha. Jangan mundur satu langkah untuk maju 2 langkah. Mendingan langsung maju aja ya kalau gitu ya. Ke 8 penjuru. Ke 8 penjuru. Kalau cuma aja. Buat apa jadi 2 kali kerja, majunya cuma satu juga. Ke 8 penjuru dong. Iya. Jadi kadang kita harus mundur. Untuk maju lebih maksimal. Kadang kita harus menemukan kesulitan untuk mendapatkan kemudahan yang banyak. Kadang juga kita harus mundur untuk kemudian ngambil start kabur. Iya, sering itu. Iya. Jadi ini diulang untuk kalimat penekanan. Terus yang kedua untuk menunjukkan bahwa satu kesulitan ada dua kemudahan. Kemudian yang ketiga, bahkan dalam satu kesulitan banyak tidak terkira. Jamak kemudahan. Iya. Supaya ada tetap rasa optimis ya dalam kondisi kita diberikan kesulitan. Harus tetap ada rasa optimis. Karena Allah itu sangat benci kepada putus asa. Iya. Putus asa itu bahaya. Putus asa itu bisa bikin orang tidak melakukan apa-apa, bikin orang
stres dan melakukan hal-hal bodoh. Ya. Bahkan bisa bikin orang bunuh diri, dan bunuh diri itu adalah dosa besar. Ya, oke. Oke, masih ada 2 ayat lagi nih. Oke. Faiza faroh tafansob. Ya. Ini maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah ya, ini jadi ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan nikmat waktu, nikmat tenaga, nikmat pikiran, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seorang Muslim itu bukan setelah mengerjakan sesuatu kemudian dia leha-leha. Tapi setelah mengerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu yang lain setelahnya. Jangan kamu menjadi orang-orang yang abai terhadap waktu atau membuang-buang waktu. Bergerak dulu aja yang penting loh. Jangan cepat puas artinya juga ya. Jangan cepat puas. Itu yang saya pelajari, Cing, dari orang-orang Tionghoa. Saya dikasih hikmah itu oleh seseorang. Katanya, bedanya orang kita dengan orang Tionghoa. Kalau orang Tionghoa, Cing, kerja sekarang dapat berapa, besok kerja lagi. Iya. Kalau kita kerja sekarang dapat untuk makan 3 hari gak kerja. Menikmati yang dapat kemarin itu ya. Tentunya tidak semua, tapi banyak oknum-oknum yang seperti itu. Nah, Al-Quran mengajarkan untuk tidak. Kamu isi waktumu dengan segala hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Setelah bekerja, ibadah. Atau menolong orang lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan kebanyakan ngaso. Ya, ini kita kebanyakan ngasonya memang. Ya. Kita kebanyakan ngasonya daripada kerjanya. Dan yang ke-8 adalah wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dan harapan dari semua pekerjaan itu jangan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kamu hanya berharap kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kamu akan menjadi orang yang kecewa, orang yang putus asa, orang-orang yang pesimis. Tapi kan kita kerja memang ada ininya, Bib, maksudnya ada target secara yang bisa terukur, kan hal-hal duniawi yang bisa kita ukur. Itu justru yang dikritik. Jangan mengukur segala sesuatu pakai tolak ukur duniawi. Oke. Gimana caranya sih? Misalnya kita kerja segini harusnya gue dapat duit 10.000. Tapi kita udah berusaha dengan standar 10.000, tapi yang gue dapat cuma 6.000. Sebenarnya kalian mendapatkan sesuatu melebihi dari 10.000 dengan hilangnya yang 4.000 tadi. Iya, karena tidak ada sesuatu yang hilang di mata Allah. Ketidakadilan itu hanya ada di dunia. Di akhirat, sebesar biji zarrah pun akan dijawab oleh Allah, meskipun itu sekecil apapun. Kehilangan 4.000 secara materi itu mungkin pendapatan yang bagus untuk nanti kita di akhirat. Iya. Salah satu rumusnya, Cing, ya. Di hadis itu dikatakan, kata Nabi, kalau kamu mempiutangkan uang kepada orang. Cing Abdel misalnya utang ke saya 10.000. Kemudian Cing Abdel janji besok mau balikin. Besok gak balikin, lusa, maka sehari itu 10.000 dihitung sebagai sedekah. Kalau selamanya gak balikin, setiap hari ada sedekah 10.000. Saya sewa rentenir buat nyari Cing Abdel. Yang biasanya pakai debt kolektor. Iya. Nah, sedekah selamanya, Ji, dihitungnya. Jadi nggak ada barang hilang, nggak ada uang hilang kalau dalam logika Islam. Islam ya. Maka kamu kembalikan kepada Allah. Daripada diniatkan hilang, nggak dapat duit, nggak dapat pahala, niatkan sedekah, dapat duit, dapat pahala paling nggak. Dan masih mungkin bisa dibalikin. Jadi tempat kembalinya semua kepada Allah. Kepada Allah. Jangan gitu ya. kepada selain Allah. Iya. Agar nggak kecewa tadi. Iya. Jadi kewajiban kita ya ikhtiar. Hasil nggak usah kita ikut campur. Itu memang sudah hak prerogatif dari Allah. Iya, dan Allah sudah ngatur, oh ini hasil buat dunia, oh ini buat akhiratnya. Sekarang kalau segala sesuatu dilihat dalam kacamata duniawi, ya ngapain kita ngebesarin anak kita misalnya? Itu kan semua karena hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Iya. Ngapain kita ngurusin orang tua kita yang nyusahin ketika udah tua? Banyak hal-hal yang tidak bisa dihitung secara duniawi. Misalnya, Cing,
setua-tuanya. Orang tua kita, kalau kita bicara efektivitas, paling enak ya kasih pembantu buat ngurusin dia. Benar. Atau taruh di panti jompo. Diurus dengan baik, kita tinggal bayar bulanan. Tapi kan hidup gak gitu. Ada keberkahan di balik kita mengasuh orang tua. Kita berdoa, berikanlah ya Allah rahmat seperti mereka merawat kita. Allah jawab doa itu dengan kita suruh ngerawat seperti mereka merawat kita. Ketika udah tua, gantiin pampersnya, makan disuapin dan lain sebagainya. Nah, simpelnya kan kasih aja panti jompo. Tapi kan nggak gitu logika kita. Sama-sama justru diurus ya sebenarnya ya. Iya, sama-sama diurus. Sumber pahala kita di sana justru. Kata Bang Haji Roma Irama itu keramat kita. Keramat kita ya. Iya. Jadi nggak bisa semuanya diukur dalam kacamata duniawi. Nggak semua bisa dilihat dalam kacamata duniawi. Kalau nggak kamu akan puyeng, serius puyeng kalau kita melihat segala sesuatu secara duniawi. Iya. Yang terukur bisa, yang biasanya dapat sekian, terus berusaha dapat lebih rendah dari biasanya. Kalau pakai kacamata duniawi kita akan kecewa banget. Iya. Ada yang nikahnya terlambat punya anaknya lebih cepat. Dari yang nikahnya cepat punya anaknya terlambat. Emang udah ada waktunya masing-masing. Ada semuanya. Maka dari itu dalam Islam itu segala sesuatu harus diukur dari hati kita. Maka puncak dari seorang muslim adalah ketika semua tubuhnya itu dikuasai oleh Allah. Menjadi batin. Wa ainul haqi ga aini, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu tokoh sufi Habib. Jadi mataku biarkan jadi matanya Allah. Semuanya jadikan punya Allah. Maka kamu akan musyahadah, melihat segala sesuatu itu indah. Nah itu bisa terjadi kalau kita melapangkan dada, alam nasyar. Melapangkan dada. Dari caranya tadi, membersihkan dada dari hal buruk, menghiasi dada dengan hal baik. Sehingga semua ukurannya akhirnya ukuran Allah. Kalau nggak pakai ukuran Allah, nggak akan lapang dada kita. Akan sempit aja. Dapat ini kurang, dapat itu kurang. Saya bayangin gini aja. Dulu kita itu bisa beli HP aja, senang. Sekarang beli HP kalau nggak ini nggak senang. Kalau nggak bisa aja, nggak ada puasnya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, karena ukuran kita duniawi. Bahkan kalau dipikir-pikir, apa bedanya HP kita yang 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Nggak begitu banyak bedanya. Oh, kameranya lebih cerah. Oh, ini itu aja. Toh kita nggak setiap hari foto juga. Jadi toh juga fotonya nggak pernah dilihat. Mending foto dulu masih hitam putih tapi dilihatin terus. Tapi ini dahsyat banget memang ini, Bib ini Al-Insyirah ini. Dibuka dengan alam nasyarah laka sodrok, ditutup dengan berserah dan berharaplah hanya kepada Allah. Kalau lo mau dada lo lapang, ya lo hanya berharap hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Sempit terus jadinya dada kita kalau kayak gitu. Lama-lama COVID akhirnya. Dua kali lagi. Oke, Habib, terima kasih. Sama-sama. Iya. Berapa menit itu? 70. Wah, 70 menit. Yang 3. Maklum 3 ayat aja sejam ya. Ini udah bagus 70 menit. Thank you, Habib. Mudah-mudahan berkah sehat terus. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi membahas surat dan ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.